Oke, assalamualaikum teman-teman. Salam jumpa kembali di Teknisi AC22. Kali ini kita kedatangan iPhone 13 Pro ya teman-teman, yang kasusnya widescreen. Oke, jadi di video kali ini saya bakalan share kasus green screen iPhone 13 Pro yang gak perlu ganti LCD teman-teman ya. Tapi ada yang gak berhasil juga. Kita butuh botol thinner yang isinya thinner alkohol bisa lah, tapi bagusnya thinner. Langsung kita bongkar baut pantatnya teman-teman ya. Kita perlu alat untuk membukanya juga biar LCD-nya itu aman teman-teman ya. Janganlah asal-asal songket gitu. Jadi ada alatnya gitu. Oke, kali ini kita agak lebih hati-hati ya teman-teman, karena LCD-nya lumayan teman-teman. Jadi belakangan ini memang lagi banyak lagi kasus yang widescreen, green screen ya kan. iPhone 13 Pro, 13 Pro Max emang udah penyakit bawaan lahirnya sih teman-teman. Oke, LCD-nya udah berhasil kita angkat teman-teman. Ya, bisa ditengok ini masih mentah kali teman-teman ya. Belum pernah bongkar sama sekali katanya. Ya cocok sih dengan apa yang diceritakan sama usernya kan. Jadi langsung kita buka dulu kaleng penutup soketnya teman-teman. Di series iPhone 13 biasa jarang sih kena kasus seperti ini teman-teman. Kebanyakannya di 13 Pro sama 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max juga teman-teman. Di tahun 2023 ini mungkin lagi marak kali itu kasus green screen, white screen ini teman-teman ya. Tuh tahun ini mungkin agak lebih berkurang karena katanya udah dikeluarin unit barunya yang lebih aman teman-teman ya. Kalau unit dulunya ya kasusnya sering kayak gini memang, cuma ya agak nentu juga saya, karena saya pernah dapat juga yang series baru yang LCD-nya bukan merek Samsung yang kayak dulu, tapi ada juga widescreen teman-teman ya. Jadi di pengerjaannya pelan-pelan aja teman-teman. Jadi ada juga yang harus dibonding, fleksibel LCD-nya ada juga yang harus diganti teman-teman. Nggak semua widescreen green screen ini teman-teman bisa dijumper seperti yang kita mau share sekarang ini. Dia di pin 7 ke pin 7 teman-teman ya. Kalau dipakein mikroskop mungkin lebih jelas. Cuma kita belum punya mikroskop yang digital, belum punya kameranya webcam sebenarnya teman-teman. Kamera mikroskopnya udah mendukung sih, cuma belum ada budget buat beli kamera mikroskopnya teman-teman. Oke, sekarang kita kerok dulu jalur yang untuk di jumper teman-teman. Kali ini sorry teman-teman karena buru-buru, jadi meja kerjanya kayak gini teman-teman. Nggak sempat rapiin untuk persiapan buat konten ini, karena saya sambilan kerja konter buka teman-teman ya. Jadi buat konten ini langsung kerja di situ, buat konten di situ, gak ada studio, jadi ya harap dimaklumi teman-teman ya. Jadi mejanya agak acak-acakan ini sih, tapi sebenarnya meja teknisi memang kayak gini teman-teman. Kalau rapi itu bukan meja teknisi, itu meja kantor. Meja orang kerja kantor yang megang pulpen, laptop untuk ngetik teman-teman. Ya meja teknisi ya kayak gini lah sebenarnya. Aptek, ada fluk ya kan, ada penjepit, ada mouse kayak gitulah. Oke, kita kerok dulu pin kiri dan pin kanannya 7 ke 7 teman-teman ya. Kalau widescreen, green screen, tapi bisa dikerok kiri 3, kanan 3 buat pastiin jalurnya yang mana yang short, yang putus, karena banyak dia problemnya teman-teman. Ada yang putus, ada yang short. Ini lagi pengecekan.
Apakah ada jalur tegangan yang bermasalah? Memang betul di pin 7 ke 7 biar nggak salah jumper teman-teman. Karena ada pengalaman saya, ada juga yang salah jumper malah gak tampil lagi teman-teman. Nggak tahu teman-teman teknisi lain mungkin pernah ngalami juga apa enggak. Ya pengalaman saya pernah teman-teman ya, karena salah jumper malah rusak LCD-nya dan mau gak mau harus ganti teman-teman. Oke. Makanya kenapa banyak juga yang nanya kenapa perbaiki green screen, white screen ini ongkosnya mahal. Jadi gini teman-teman ya, kita cuma menggunakan alat yang mungkin bisa dibilang gak nyampe 1 juta. Solder biasa bisa, kawat jemperan bisa yang biasa, alat untuk buka LCD-nya mungkin 300-an. Cuma gini teman-teman, pertama skill analisa jam terbang, yang paling utama adalah waktu angkat LCD-nya teman-teman ya. Banyak juga teman-teman teknisi yang lain yang mengalami pecah layar waktu angkat sompel, bergaris. Jadi LCD yang iPhone ini teman-teman, kalau belum tahu selah cara buka bongkar ya, mendingan jangan ditiru, kecuali iPhone 6 Plus 7G itu LCD yang murah teman-teman. Tapi untuk serius 12 ke atas itu mohon kasih ke teknisi yang berpengalaman aja teman-teman ya. Karena untuk dilakukan sendiri di rumah mungkin saya gak saranin teman-teman, karena LCD-nya ya lumayan mahal teman-teman ya. Hampir 50% dari harga HP yang bisa jadi iPhone ya teman-teman. Jadi boleh-boleh aja kalau memang udah siap nombok, udah siap rugi. Ya kalau memang gak mau rugi, bagusan sih dikasih ke teknisi yang berpengalaman aja teman-teman ya. Oke, kita ngecek lagi ada short apa enggak di jalur yang udah kita jumper nih, dan sepertinya udah bisa kita tes ke iPhone-nya teman-teman. Oke. Bagi teman-teman yang nggak kurang puas dengan video saya itu, saya menerima juga konsultasi. Mau teman-teman mau nanya boleh, saya kasih nomor WA bisnis saya di video nanti. Oke. Ini hasil jemperannya teman-teman, lumayan lah, ya agak rapi-rapi kali, cuma lumayan lah teman-teman. Ini baru pengetesan, jadi jangan dirapetin dulu LCD-nya. Jadi buat teman-teman yang nanya kenapa iPhone 13 Pro, 13 Pro Max itu sering green screen, apakah HP-nya kurang bagus? Bukan teman-teman. Cuma LCD-nya memang pihak iPhone-nya sendiri kemarin kerja sama perusahaan baru yang untuk display, khusus untuk displaynya. Jadi mungkin ada kesalahan di situ, kita kurang tahu juga. Dan nggak semua iPhone-nya kok kena green screen kayak white screen kayak gini, bisa masih dibenerin, dan solusi terbaik ya jual. Untuk yang nanya, bang kalau udah di jumper kayak gitu masih bisa kemungkinan kena green screen atau white screen lagi kak? Ada teman-teman, ada kemungkinan, karena pengalaman saya kerja juga ada teman-teman yang pernah saya buat white screen, selang 1 tahun dia pakai malah green screen teman-teman. Jadi beda kasusnya, ada teman-teman, banyak. Jadi kalau kita bilang, kita teknisi HP ini berusaha sebaik mungkin, cuma yang namanya elektronik ini gak bisa kita vonis 100% apa yang dia gini teman-teman, kasusnya sama belum tentu pengerjaannya sama gitu. Jadi jangan selalu teknisi iPhone ini dipojokkan dengan harga servisnya mahal. Bukan teman-teman, jasa untuk saya sendiri untuk berani di tahap, udah sampai di tahap ini saya udah menekunin servisan HP ini teman-teman udah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun lebih lah ya kan. Jadi untuk di tahap ini tuh itu banyak
yang harus saya keluarkan teman-teman untuk mengasah skill, pengalaman. Yang paling berharga tuh pengalaman teman-teman. Jadi jangan pernah merendahkan pekerjaan, hargailah pekerjaan orang lain, skill orang lain. Karena kita di sini bukan jual spare part. Teknisi itu bukan tukang jualan spare part teman-teman. Jadi jangan dinilai dari harga spare partnya. Harga spare part segini tapi kok pasangnya segini, bukan kayak gitu teman-teman ya. Jangan pernah dinilai skill seseorang itu dari harga spare part barang yang diganti itu. Tapi lihatlah hasilnya, pekerjaannya, tanggung jawabnya. Di situ yang dinilai teman-teman ya. Banyak teknisi jago tapi gak tanggung jawab, ya sama aja. Banyak barang bagus, spare part bagus, tapi dia teknisinya kurang mahir untuk memasangnya, kurang rapi dalam pekerjaannya, itu juga gak bagus teman-teman ya. Jadi di sini saling menghargai aja. Harga itu menentukan kualitas. Harga itu ada barang, ada harga, ada kualitas, ada harga teman-teman. Oke, di sini malah curhat, bukannya bahas masalah green screen, white screen. Ini hampir siap teman-teman ya. Jadi suaranya saya isi belakangan teman-teman, jadi agak kurang nyambung sama yang apa yang saya kerjain. Oke. Untuk garansi saya buat green screen white screen ini saya kasih garansi, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, tergantung kondisi dan situasi teman-teman. Untuk budgetnya jutaan nyampe. Ada yang ambil 1 juta, ada yang ambil 800-an, ada yang ambil 1,5 juta, ada yang random teman-teman, banyak, harganya beda-beda teman-teman. Untuk saya sendiri, saya pun jujur ada yang saya ngambil 800.000, mungkin untuk teman-teman dekat. Ada yang customer jarang nampak, jarang servis sama saya, bukan langganan saya, terus servis sama saya, mungkin udah dipegang sama konter lain. Nah itu mungkin saya ngambil tarif agak lebih mahal teman-teman ya. Karena bekaskan pekerjaan orang lain itu lebih sulit daripada yang yang pertama servis sama saya gitu. Oke, udah siap. Thank you teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya Teknisi AC22. Yang mau tanya-tanya bisa komen, bisa saya minta tolong untuk di-share video ini sebanyak mungkin. Jadi untuk teman-teman yang pengguna device iPhone, jadi jangan ketakutan lagi, karena buat green screen itu gak mahal teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan gak payah ganti layar. Bisa di jemper aja tembus bang, jemper aja bang, kan cuma 1 kabel kok 1 juta. Jangan gitu teman-teman. Cak teman-teman berani gak angkat LCD nya layar iPhone 13 nih? Karena pengalaman saya banyak yang coba-coba kayak gitu, bawa ke tempat saya, udah bergaris, gak bisa diselamatkan lagi. Mau gak mau ya ganti layar, kita bersihkan sedikit teman-teman ya. Wah, salam teman-teman.